Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Inilah 4 golongan atau 4 orang yang Allah lipat gandakan dosa-dosanya. Yang pertama, orang tua yang sudah tua renta yang masih melakukan zina. Ketika para ulama mengatakan kalau seandainya ada 2 orang yang berzina, yaitu satu anak muda dan yang satu sudah tua renta, maka dosa zina orang tua jauh lebih besar dibandingkan anak muda. Mengapa? Yang pertama, kita tahu bahwa usia manusia itu terbatas, terutama umat Nabi SAW, bahwa umur umatku berkisar 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit orang yang melampaui 70 tahun ada, tetapi tidak banyak. Umumnya orang itu di usia 70 tahun sudah meninggal. Artinya kalau seandainya orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, 50 tahun, harusnya sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan mengumbar syahwatnya. Karena dia sudah tahu batas usianya walaupun dia tidak tahu kapan dia meninggal. Tetapi Rasul sudah membatasi seperti itu, berarti orang tua yang berzina itu tidak tahu diri kalau dia sudah mendekati ajalnya. Yang kedua, kalau anak muda berzina masih wajar, karena syahwat anak muda sangat besar, walaupun tetap kita katakan berzina itu dosa besar. Mau dia anak muda, orang tua, tetapi anak muda melakukan zina itu ada pendorongnya saking syahwatnya yang sangat besar, sehingga terkalahkan oleh hawa nafsu kemudian dia berzina. Tapi kalau orang tua dengan semuanya yang sudah bersifat tua, apa alasan mereka? Pendengaran mereka sudah berkurang, syahwat mereka sudah berkurang, kecuali orang itu melakukan zina karena dia buruk akhlaknya. Yang ketiga, umumnya orang tua biasanya nikmat yang Allah anugerahkan itu sudah tersampaikan semua. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Artinya bahwa dia pernah merasakan yang halal, dan kenapa dia meninggalkan yang halal dan berpaling ke yang haram? Kalau tidak rusak hatinya itu. Yang terakhir, kalau orang tua yang berzina berarti dia sudah banyak mendolimi keluarganya. Yang kedua, manusia atau golongan yang akan Allah lipat gandakan dosa-dosanya, yaitu penguasa yang berdusta. Lalu kenapa para penguasa yang berdusta dosanya lebih besar atau berlipat daripada orang yang biasa? Karena apa yang mendorong penguasa berdusta pada rakyatnya? Sementara hukum ada di tangannya, kebijakan-kebijakan juga ada di tangannya, dan untuk apa dia berdusta? Bukankah dia yang membuat undang-undang? Makanya dari sini dikatakan dosanya berlipat, karena pendorong untuk berdustanya itu tidak ada. Lalu yang berikutnya, kalau dia berbohong, dia akan membawa dosa rakyatnya. Jadi ketika si penguasa berbohong, maka dia akan membawa semua dosa-dosa rakyatnya. Dan sebaliknya, posisi yang dimana si penguasa jujur kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari semua rakyatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang pertama dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Maka dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan bagi para penguasa yang berdusta ini dosanya berlipat dan lebih besar dibandingkan rakyatnya yang berdusta.
Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong. Gimana ceritanya sudah miskin sombong lagi? Jadi sombong itu harus ada faktor pendorong. Seperti Korun, dia sombong karena dia kaya, berarti faktor untuk sombong itu ada dari kekayaannya kalau si Korun. Terus Fir'aun, dia sombong karena jabatan. Terus ada lagi yang sombong karena ketampanan, ada yang sombong karena kecantikan, dan banyak lagi faktor yang mendorong orang-orang itu sombong. Tapi kalau orang miskin yang sombong, apa yang menjadi faktor pendorong dia untuk sombong? Makanya ketika orang miskin itu, ketika tidak ada faktor yang mendorong dia untuk sombong, kemudian dia sombong, makanya orang miskin yang sombong lebih besar dosanya dan berlipat daripada orang kaya yang sombong. Yang keempat, orang yang berdagang dan ingin melariskan dagangannya kemudian bersumpah dengan sumpah palsu. Demi Allah, dikit-dikit demi Allah, maaf belum dapat dari sananya, demi Allah, dan seterusnya. Padahal kata-kata demi Allah itu untuk menguatkan saja supaya cepat laris. Dan inilah orang yang berikutnya yang Allah akan lipat gandakan dosa-dosanya. Dan intinya ada 3 poin yang bisa merusak manusia. Yang pertama dusta, yang kedua sombong, dan yang terakhir yaitu berzina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 orang atau 4 golongan yang Allah lipat gandakan dosa-dosanya. Semoga kita dijauhkan dari 4 sifat tersebut. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.